warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Nur Oktavia dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018. Dan di sini saya membuat video untuk menjelaskan materi salah satu mata kuliah, yaitu pengembangan sistem informasi dari materi 9 sampai dengan materi 15. Langsung saja kita lihat videonya. Oke, di sini saya sudah membuat rangkuman mengenai materi dari 9 sampai dengan 15. Langsung saja kita lihat materi yang pertama, yaitu pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak itu sebenarnya apa sih? Pengembangan perangkat lunak itu adalah pengembangan suatu produk perangkat lunak yang mencakup semua hal, termasuk yang terlibat antara penciptaan perangkat lunak yang diinginkan melalui perwujudan akhir perangkat lunak, idealnya dalam proses terencana dan terstruktur. Perangkat lunak bisa dikembangkan untuk berbagai tujuan. 3 tujuan utama atau yang paling umum adalah memenuhi kebutuhan klien bisnis tertentu, memenuhi persepsi kebutuhan semua pengguna potensial, atau memenuhi kebutuhan pribadi. Selain itu, proses pengembangan perangkat lunak adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem yang ada dan memberikan panduan yang bertujuan untuk pengembangan sistem dari tahap demi tahap. Selanjutnya kita bahas tentang pengkodean perangkat lunak. Di pengkodean perangkat lunak ini ada perbedaan dari generasi 4 dan generasi 3 yang biasa disebut generasi 4GL atau generasi 3GL. Nah, masing-masing punya keunggulannya. Yang pertama itu, keunggulan dari 4GL adalah jalur kode yang lebih sedikit, memberikan potensi pemrograman oleh end user untuk dilakukan pada aplikasi mereka sendiri. Kemudian produktivitas meningkat dan layanan pun juga meningkat. Selanjutnya, keunggulan 3GL ada terletak pada kepadatan, fungsionalitas, kompatibilitas, produktivitas pengkodean dan pengujian lalu pengembangan. Bahasa pemrograman yang digunakan pun bahasa pemrograman berorientasi objek. Jenis bahasanya yaitu ada 2, murni dan hybrid. Kemudian masuk ke perencanaan perangkat lunak. Perencanaan perangkat lunak adalah disiplin manajerial dan teknis yang berkaitan dengan pembuatan dan pemeliharaan produk perangkat lunak secara sistematis, termasuk pengembangan dan modifikasinya, yang dilakukan pada waktu yang tepat dan dipertimbangkan dengan faktor biaya yang ada. Tujuannya yaitu memperbaiki kualitas produk perangkat lunak dan juga meningkatkan produktivitas. Dalam perancangan perangkat lunak ini ada 2 metode. Yang pertama metode perancangan dan yang kedua metode terstruktur. Metode perancangan adalah pendekatan yang lebih metodis dengan pendekatan perangkat lunak. Metode terstruktur sendiri terdiri dari serangkaian notasi dan juga panduan. Metode terstruktur juga dapat mendukung sebagian atau semua dari model perangkat berikut ini. Yang pertama model harian data, yang kedua 2 model relasi entitas, 3 model struktural, dan 4 model berorientasi objek. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah suatu investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dari produk atau layanan yang sedang diuji. Pengujian perangkat lunak juga memberikan pandangan mengenai perangkat lunak secara objektif dan juga independen, yang bermanfaat dalam operasional bisnis yang bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko dalam implementasinya. Ada 2 metode pengujian. Yang pertama metode pengujian secara white box dan yang kedua ada metode pengujian secara black box. Pengujian white box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap perincian perancangan, dan pengujiannya ini dilakukan untuk mengetahui cara kerja perangkat lunak internal dan juga menjamin operasi-operasi internal sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dengan menggunakan struktur pengaturan dari prosedur yang sudah dirancang. Kemudian pengujian black box adalah pengujian yang dilakukan hanya pengujian hasil eksekusi dari data uji dan pengujian fungsional pada perangkat lunak. Jadi dianalogikan seperti kita melihat sebuah kotak hitam yang hanya bisa dilihat dari luarnya saja tetapi tidak bisa dilihat dari dalamnya. Dan kita masuk pada pembahasan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah proses merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi dengan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu pengembangan tertentu. Tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem informasi. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, daur hidup pengembangan sistem. Metode daur hidup ini memiliki beberapa tahapan proses, yaitu
tahap perencanaan, analisis, perancangan, penerapan, evaluasi, penggunaan, dan pemeliharaan. Yang kedua, tahap perencanaan sistem informasi. Pada tahap ini, tim pengembangan sistem mendefinisikannya secara rinci dan memahami masalah yang muncul. Kemudian membentuk tujuan pembuatan sistem dan mengidentifikasi kendala-kendalanya. Tahap ini menjadi sangat penting karena permasalahan yang sebenarnya didefinisikan dan diidentifikasikan dengan benar dan secara rinci. Kemudian yang ketiga, tahap analisis sistem informasi. Pada tahap ini, tim pembuat sistem akan menganalisis masalah secara lebih mendalam dengan menyusun suatu studi kelayakan. Menurut para ahli, terdapat 6 dimensi kelayakan. Yang pertama, kelayakan teknis. Yang kedua, pengembalian teknis. Pengembalian non-ekonomis. 4, hukum dan etika. 5, operasional. Dan 6, jadwal. Lanjut ke tahap 4, yaitu tahap perancangan sistem informasi. Tahap ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan rancangan yang sudah disusun agar dapat dilaksanakan. Proses implementasi untuk prosedur dalam teknologi komputer akan menggunakan bahasa komputer, antara lain paket aplikasi, pengembangan oleh staf sendiri, dan pengembangan yang dilakukan dengan kerjasama yang dilakukan oleh pihak luar. Yang keenam, tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun. Proses uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah berjalan dengan benar. Tahapan yang dilakukan yaitu mengecek alur sistem secara keseluruhan, melakukan penelusuran pada sampel data, dan pengecekan sistem seluruhnya. Kemudian tahap terakhir, tahap penggunaan dan pemeliharaan. Pada tahap ini, sistem telah diuji coba dan dinyatakan lolos, dapat mulai digunakan untuk menangani proses bisnis yang sesungguhnya. Pemeriksaan sistem secara rutin dapat dilakukan dengan menata ulang seluruh database, membackup dan scanning virus. Sementara itu, pemeliharaan juga termasuk melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga kemutakhiran sistem yang ada. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu pemeliharaan software. Pemeliharaan software adalah proses umum perkembangan atau pengubahan perangkat lunak setelah diserahkan kepada konsumen, atau juga dapat didefinisikan sebagai suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem agar dapat diterima dengan baik. Ada beberapa jenis pemeliharaan perangkat lunak, diantara lain ialah corrective maintenance. Pemeliharaan ini untuk merespon kesalahan-kesalahan saat produk dioperasikan, baik berupa bug ataupun berupa output yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu adaptive maintenance. Pemeliharaan ini untuk merespon perubahan yang terjadi pada lingkungan yang mempengaruhi perangkat lunak tersebut, seperti perangkat keras, prosedur bisnis, sistem operasi, kebijakan, dan lain-lain. Lalu ada preventive maintenance. Pemeliharaan ini untuk merespon permintaan tambahan berupa fungsi-fungsi baru yang muncul setelah pengguna melakukan uji coba perangkat lunak tersebut. Berikutnya ada preventive maintenance. Pemeliharaan ini dilakukan untuk melakukan re-engineering terhadap perangkat lunak agar lebih mudah diperbaiki, memiliki tingkat adaptasi yang tinggi, dan mudah mengakomodasi munculnya kebutuhan baru. Selanjutnya ada beberapa manfaat pemeliharaan perangkat lunak, diantara lain memastikan kesesuaian dengan fungsionalitas fungsi software, memastikan kesesuaian kebutuhan pihak manajerial mengenai jadwal dan budget, dan meningkatkan efisiensi software. Berikut juga aktivitas pemeliharaannya. Kemudian kita masuk pada pembahasan perancangan sistem. Perancangan sistem itu memiliki beberapa arti. Artinya adalah sebagai berikut. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Itu merupakan beberapa pengertian dari pengembangan sistem. Apa maksudnya perancangan sistem? Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Pada fase ini, profesional sistem harus membuat rancangan untuk model yang baru, harus sering membuat fitur yang baru atau berbeda dari model dasar yang dibuat selama analisis sistem.
Tahapan perancangan sistem dibagi menjadi dua. Yang pertama perancangan output dan yang kedua perancangan input. Perancangan output atau keluaran merupakan perancangan yang tidak dapat diabaikan karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap user yang membutuhkannya. Tipe output dapat dibedakan eksternal dan internal. Eksternal tujuan output untuk informasi di luar organisasi pemakai. Contoh faktur, cek, tanda penerima pembayaran, dan lain-lain. Internal tujuan output untuk informasi di lingkungan organisasi pemakai. Contoh laporan-laporan terperinci, laporan-laporan ringkasan, dan lain-lain. Kemudian tujuan dari perancangan input adalah untuk mengefektifkan biaya pemasukan data, untuk mencapai keakuratan yang tinggi, dan untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Kemudian tujuan dari perancangan proses sistem adalah untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar. Berikutnya untuk mengawasi proses dari sistem. Pembahasan selanjutnya yaitu perancangan sistem terinci. Terdiri dari perancangan output dan juga perancangan input. Di sini perancangan output dan perancangan inputnya dijelaskan secara terperinci dan secara detail ya. Oke, tujuan dari perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Ada macam-macam bentuk laporan. Laporan untuk level manajemen yang berbeda. Laporan ini dibuat untuk masing-masing level manajemen untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus, tanpa memberikan detail yang tidak relevan. 2. Laporan yang membandingkan data. Laporan ini dibuat untuk membantu manajer dan user lain untuk memilih dua atau lebih item, untuk menyusun kesamaan atau ketidaksamaan. 3. Laporan untuk monitor variansi data. Laporan ini dibedakan menjadi variansi report dan exception report. Dasar-dasar merancang layar atau pedoman merancang sebuah laporan. Teknik untuk merancang layar laporan dapat diperoleh atau diadopsi dari membuat grafik atau ilustrasi data. Grafik merupakan suatu cara untuk menginformasikan numerik informasi. Maksudnya, grafik merupakan suatu cara untuk mengilustrasikan informasi numerik yang dapat dipahami dengan cepat. Perancangan laporan di atas kertas. Lalu membuat tabel dan matriks. Keduanya dapat dipakai untuk hubungan yang penting, menunjukkan perbandingan dan menunjukkan instruksi. 2. Perancangan input. Input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Perancangan formulir kertas. Formulir kertas merupakan membawa data fisik. Kejadian berlangsung, transaksi terjadi, dan aksi diambil. Aktivitas ini menghasilkan data yang dapat diambil dan dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Aktivitas memasukkan data dapat dilakukan dengan keying atau scanning. Pengelolaan dan perencanaan formulir elektronik merupakan layar pengisian data yang dirancang untuk digunakan tanpa adanya sumber dokumen resmi. Formulir elektronik dirancang pada sebuah layar video display terminal dari sistem cache. Selanjutnya, pengkodean input. Kode digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil berbagai macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat terdiri dari kumpulan huruf, angka, dan kode-kode lainnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Sistem Development Life Cycle atau lebih dikenal dengan SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Konsep SDLC ini mendasari berbagai jenis model pengembangan perangkat lunak untuk membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi. Hasil perbandingan dari kedua model tersebut menyatakan bahwa model waterfall lebih cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya, sistem dapat diidentifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum.
Sedangkan prototyping lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized. Artinya, software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan, bahkan situasi atau kondisi tertentu. Pembahasan terakhir yaitu membandingkan model-model pengembangan database. Pengembangan database di dalam sistem informasi biasanya dimulai dengan enterprise data modeling, yang umumnya digunakan untuk menentukan lingkup dan isi umum dari database yang dimaksud. Proses pengembangan database merupakan bagian dari pengembangan sistem. Oleh karenanya, dalam pengembangan database mendasarkan pada SDLC atau System Development Life Cycle. Terdapat banyak metode pengembangan database yang umumnya mendasarkan pada Software Capability Maturity Method, di mana organisasi pengembang sistem yang semakin matang maka akan semakin tepat waktu dalam menyelesaikan proyek dan biaya semakin rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitas semakin meningkat. Di samping itu, ada juga beberapa model yang mendukung dalam pengembangan sistem yang berada dalam lingkungan SDLC seperti waterfall, incremental, prototyping, spiral, dan RAD. Melalui perbandingan pengembangan model database tersebut, bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model RAD atau Rapid Application Development. Model CMM, Capability Maturity Model, efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek, dan kualitas serta produktivitas semakin meningkat. Sedangkan untuk sistem yang berskala besar, dengan database yang kompleks menggunakan metode spiral atau win-win spiral. Kontribusi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan secara langsung untuk penilaian dalam suatu pemodelan pengembangan database yang berdasarkan pada pengembangan SDLC. Untuk para kompetisi programmer atau pengembang software dan masyarakat yang ingin memahami metodologi database. Baiklah, sekian penjelasan saya yang dapat disampaikan dari materi rangkuman pengembangan sistem informasi yang sudah saya buat sebelumnya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan sistem informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.